Bubar. Ya, pemilu sudah usai, di mana rencana hak angket ternyata tidak terbukti ada. P3 dan Nasdem melempem saat rapat DPR tidak menyuarakan hak angket seperti halnya PKS, PKB, dan PDIP. Hanya 3 partai yang menyuarakan hak angket, PKS, PKB, dan PDIP. Namun demikian, Nasdem dan P3 ternyata tidak. Dan sudah selesai karena diperkirakan bahwa Nasdem dan P3 akan bergabung ke Prabowo Gibran dan PKS dan PDIP akan menjadi oposisi. Kita lihat suara daripada PKS waktu sidang paripurna di DPR. DPR Puan Maharani. Rapat ini dimulai dengan desakan PKS untuk menggunakan hak angket. Anggota DPR fraksi PKS Aus Hidayat Nur mengatakan adanya tudingan kecurangan di pemilu 2024. Ya, hanya PKS dan PKB saja yang menyuarakan hak angket. Ya, kita lihat Lulu Hamidah dari PKB. Serupa juga disampaikan oleh anggota DPR fraksi PKB, Lulu Hamidah. Lulu menyebut dengan hak angket mereka bisa menemukan titik terang soal isu kecurangan pemilu. Arya Bima dari PDIP. Iya, PDIP dan PKB PKS menyuarakan hak angket. Arya Bima dari PDIP dan Lulu Hamidah dari PKB itu sudah menyuarakan hak angket. Namun demikian Nasdem dan P3 tidak sama sekali menyuarakan daripada hak angket. Lalu bagaimana prediksi ke depan? Saya pikir itu sudah selesai dan PKB, P3 dan Nasdem akan masuk ke kabinet Presiden Prabowo Gibran. Ya, PKS juga tidak menolak apabila ditawari untuk masuk ke kabinet. Dia juga tidak menolak karena dia sudah lebih daripada 10 tahun menjadi oposisi begitu ya. Ya, dalam pemerintahan Jokowi PKS sama sekali tidak masuk oposisi semenjak menjadi menteri di kabinet SBY. Ada Menteri Pertanian ya dan Menteri Sosial waktu itu yang terjerat kasus korupsi sapi ya, partai korupsi sapi. Sampai sekarang PKS tidak masuk ke kabinet alias menjadi pemerintah. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda menyebut bahwa Partai Keadilan Sejahtera atau PKS diprediksi tidak akan menolak jika ditawari untuk masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, Hanta Yuda memperkirakan bahwa PKS pun tidak menolak apabila ditawari untuk menjadi menteri ataupun bergabung dengan kabinet Prabowo Gibran dikarenakan dia sudah 10 tahun. Atau dalam periode Jokowi Ma'ruf Amin dan Jokowi JK itu tidak masuk di dalam kabinet. Otomatis ya menjadi oposisi ya tidak punya kekuatan apa-apa dalam hal tidak punya anggaran begitu bro. Dan PKB serta Nasdem diprediksi ke 02 atau ke Prabowo Gibran seusai sidang DPR di mana dilihat kita bahwa ternyata tidak kompak untuk menyatakan hak angket. Kita lihat videonya bro. Partai pendukung Anies, yakni PKB dan Nasdem diprediksi bakal loncat gabung koalisi Indonesia Maju jika Prabowo Gibran memenangi Pilpres 2024. Pengamat siapa ini? Politik membeberkan sejumlah alasannya. Apa Sebagaimana alasannya diketahui, Paslon 02 Prabowo Gibran saat ini unggul atas 2 rivalnya di count sejumlah lembaga survei. Pihak Prabowo Gibran pun mulai memberikan sinyal untuk melobi pihak rivalnya dalam pemilu 2024. Ya, Prabowo juga memberikan sinyal untuk memberikan untuk menarik begitu ya pihak-pihak yang kalah untuk bergabung di dalam suatu koalisi besar agar tidak terjadi kegaduhan-gaduhan yang berarti. Ini tentunya untuk mengawal pemerintahan Prabowo Gibran agar berjalan lancar begitu bro. Namun demikian prediksi Hanta Yuda yang mengatakan bahwa koalisi nanti maksudnya
PKS dan PDIP menjadi oposisi. Namun demikian TKN yakin kalau PDIP akan bisa diajak bergabung untuk menjadi koalisi besar ya. Kita lihat beritanya. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Paslon nomor urut 2 Ahmad Muzani meyakini harapannya untuk menggait PDI Perjuangan atau PDIP masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran tidak akan bertepuk sebelah tangan. Ya, ini dari Ahmad Muzani mengatakan bahwa silahkan masuk, tidak akan bertepuk sebelah tangan, artinya akan diterima, silahkan ya untuk bergabung dengan Prabowo Gibran. Kalau demikian maka apabila PDIP, P3, Nasdem masuk di dalam kabinet Presiden Prabowo Gibran, maka berakhir sudah huru hara politik begitu ya. Kisruh daripada perpolitikan nasional ini sudah selesai. Di mana yang orasi daripada Rafli Harun, kemudian JK yang kusak-kusuk mau ketemu Mega tetapi ditolak, Mega tidak mau ketemu. Ini menandakan bahwa sudah selesai kekalahan daripada pihak yang kalah. Ini dari pihak 01 dan 03 akan direkrut menjadi di dalam suatu kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ini akan menguatkan daripada koalisi besar ini dan tentunya akan membuat pemerintahan yang aman nyaman karena boleh dikata tidak ada oposisi. Toh seandainya mau ditinggal mungkin hanya satu saja, PKS, barangkali seperti itu. Toh tadi dari pengamat juga mengatakan kalau PKS pun tidak menolak apabila diajak berkoalisi. Ya kita tahulah sifatnya PKS seperti itu ya. Namun demikian, banyak kasus-kasus korupsi besar yang dilakukan oleh PKS pada masa pemerintahan SBY JK ataupun SBY Budiono waktu PKS menjadi menteri. Itu banyak kasus-kasus besar ya terjadi korupsi. Oleh karenanya mungkin ini juga menjadi suatu pertimbangan Prabowo Gibran untuk meminang ataupun tidak, mengajak ataupun tidak. Karena ada suatu pertimbangan, kecil sekali sih PKS hanya berapa persen. Namun demikian hal ini tidak menutup kemungkinan. Tapi apabila nanti tidak ada koalisi yang menjadi oposisi, ya tidak bagus juga sih. Sebagusnya atau sebaiknya tetap ada oposisi. Makanya ada pengamat yang mengatakan mungkin saja PKS dan PDIP ditinggal untuk menjadi oposisi dan yang lainnya bergabung menjadi partai pemerintah alias mendapatkan kursi di kabinet Presiden Prabowo Gibran. Hal ini tentunya tidak lepas daripada perpolitikan aturan daripada percaturan politik Pak Jokowi. Tentunya Pak Jokowi sangat berperan untuk mengatur perpolitikan nasional untuk menjadi negara yang aman, nyaman dan maju di tahun 2045. Oke bro, saya kira kabar hari ini cukup sekian dulu dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.